Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang surat Al-Fil. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami dengan mudah dan mendapat barokah dengan ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan materi tentang surat Al-Fil, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Baik anak-anak sekalian, setelah anak-anakku semuanya pada minggu kemarin belajar tentang surat Al-Fil, di mana tugas kemarin adalah menulis dan menghafal, maka materi kali ini adalah memahami makna dan isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Fil. Memahami Al-Quran surat Al-Fil dengan baik dan benar. Al-Fil adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, sehingga surat Al-Fil ini tergolong sebagai surat Makkiyah. Al-Fil artinya gajah. Mengapa diberi nama gajah? Karena dalam surat Al-Fil ini menceritakan tentang sebuah kisah pasukan bergajah yang datangnya dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha dengan maksud dan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat yang bersamaan anak-anakku sekalian, pada hari itu tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Pada hari itu lahirlah seorang Rasulullah, lahirlah seorang Nabiullah Khotimul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengapa Raja Abraha datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah? Alasannya sangat sederhana, anak-anak. Raja Abraha sangat iri dengan keramaian penduduk kota Mekah, bahkan dari luar kota Mekah datang pada setiap bulan haji berbondong-bondong untuk melakukan tawaf. Walaupun saat itu belum disyariatkan. Bahkan di sana ada yang namanya patung Lata dan Uzza sebagai patung terbesar yang menurut mereka sangat dimuliakan. Bahkan setiap kali mereka melakukan sesembahan dan berkeliling di sekitar Ka'bah. Padahal kata Abraha, Ka'bah itu bangunan yang sangat jelek.
kenapa tidaklah datang ke kotaku, ke kota Yaman, di mana saya sudah membangun sebuah tempat ibadah yang bernama Qulais. Sangat mewah, terbuat dari marmer, pintunya terbuat dari emas, bahkan arsiteknya pun didatangkan dari yang sangat profesional. Tapi Raja Abraha sangat heran kenapa mereka tetap berbondong-bondong datang ke Mekah, mengelilingi Ka'bah, melakukan sesembahan di Ka'bah, padahal Ka'bah adalah bangunan dari batu yang sangat jelek, kata Abraha. Sehingga Abraha datang ke Mekah bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Di saat yang bersamaan, seperti yang Pak Hafid katakan tadi, peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan lahirnya seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah di dalam catatan sejarah bahwa beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, karena bersamaan dengan pasukan bergajah yang datang dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Hanya saja kemudian apa yang dilakukan Allah? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan Muhammad bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Apa maksudnya tipu daya mereka sia-sia? Mereka itu bermaksud menghancurkan Ka'bah, tapi mereka tidak mampu menghalangi kehendak Allah. Sebagai balasannya apa? Allah menghancurkan pasukan tersebut dengan mengirimkan wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirimkan kepada mereka tayran, burung ababil yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin, di mana burung tersebut melempari dengan batu min sijil, dari tanah liat yang terbakar, sehingga faja'adahum ka'asfim ma'kul, maka jadilah pasukan bergajah itu laksana daun yang dimakan ulat. Nah, jadi surah ini berisi pesan bahwa Allah adalah maha kuasa, Allah adalah maha segalanya, dan kita sebagai hambanya tidaklah boleh berlaku sombong. Kenapa? Karena kita adalah ajazun, kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa melampaui kudratullah, melampaui kekuasaan Allah. Manusia hanya bisa berencana, tapi semuanya Allah lah yang menentukan segalanya. Baik demikian anak-anak, silakan anak-anak mencari sumber lain untuk belajar lebih jelas. Boleh browsing di internet ataupun baca buku yang lain. Di pasukan bergajah itu datang begitu Allah mengirim burung ababil, langit ini seakan-akan gelap anak-anak, padahal itu terjadi pada siang hari. Kenapa? Karena ribuan burung yang berbondong-bondong datang itu menutupi cahaya matahari, sehingga gajah itu pun mundur. Walaupun ditarik, dipecut, gajah itu mundur. Ternyata hewan itu lebih peka terhadap cuaca alam, kondisi alam. Hewan itu sangat peka. Apa yang akan terjadi hewan sudah bisa membaca, karena hewan juga adalah makhluk Allah yang memiliki insting yang sangat kuat. Baik anak-anak sekalian, semoga pelajaran pada pagi hari ini sangat bermanfaat dan barokah. Tugas untuk selanjutnya adalah mengerjakan soal pada link bit.ly /ph6 underscore PAI 4 underscore Jelo 03. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.